Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Bermasa Project, jangan lupa untuk subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين وفي قوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ramadan yang saya hormati, saya muliakan para kesepuhan, para asatidz, para hujjaj, Pak Ketua DKM, Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih, as-shaimin, as-shaimat, rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini tepat di malam ke-17 Ramadan, kita bersama-sama dalam kebersahajaan melaksanakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam, yaitu peringatan malam Nuzulul Quran. Alhamdulillah. Semoga kegiatan ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita dalam rangka menjemput ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, sebelum saya lanjutkan saya tanya dulu, karena terus terang saya lumayan gak ngantuk matanya. Sama ya? Jadi ini Nuzulul Quran ini mau merefresh, mereview yang tujuannya tentu karena ini adalah Nuzulul Quran, adalah berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah saya lihat di Al-Kalam ini terutama selama Ramadan, bapak-bapaknya terutama meningkat minatnya untuk baca Quran. Alhamdulillah, hampir setiap sore bahkan hampir setiap pada waktu sholat ada yang pada urusan Al-Quran di Al-Kalam ini. Alhamdulillah, ini luar biasa tentunya ya. Satu kebahagiaan, satu keberuntungan yang tentunya bagi yang mau melaksanakan. Mudah-mudahan dengan menunjukkan dari Lauhul Mahfuz ila samai dunia, ke langit dunia, dan itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, hanya saja bukan peringatan Nuzulul Quran ini, ya, yaitu diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ila samai dunia dan turun sekaligus. Ya, itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang tadi ya ayatnya setiap rakaat pertama kita baca. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan hukmnya itu kepada Al-Quran. Ya. Fi lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Makanya kenapa malam itu disebut malam kemuliaan? Karena pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran. Ya. Jadi dalam sejarahnya seperti itu. Maka akhirnya setiap kali berulang ya malam Lailatul Qadar itu, maka ini menjadi satu malam kemuliaan yang kemudian diberikan balasan oleh Allah bagi orang yang mau beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, pahalanya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Biasalah itu kan. Seperti misalkan kita juga ada suka sesama manusia ya. Suka warung warung makan. Misalkan ya. Yang lahirnya bulan Agustus boleh makan di sini gratis kan gitu ya. Nah, bertepatan. Kenapa? Karena kegembiraan. Maka Allah pun mengapa istilahnya? Sangat senang dan bergembira ya dengan diturunkannya Al-Quran. Kemudian orang yang bertepatan pada malam tersebut beribadah, maka pahalanya tersebut dilipat gandakan
Allah lebih baik daripada kita beribadah akhir Ramadan. Kata Rasulullah, siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi setiap kali datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau tidak mau ketinggalan ibadah. Saking ingin fokus betul-betul ibadah, beliau pun sampai melaksanakan i'tikaf di masjid. Masya Allah. Ya, tapi kalau kita i'tikaf tadi dan kita semua awas, waspada, hati-hati, jangan lengah, jangan meleng. Di akhir-akhir Ramadan ini kita harus betul-betul sungguh-sungguh waspada, sadar untuk bersama-sama lebih menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika datangnya malam Lailatul Qadar kita pun dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun akan mendapatkan balasan pahala yang lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Alhamdulillah. Jadi ini yang pertama. Tahap keduanya turunnya Al-Quran itu adalah min sama'id dunya ya ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari langit dunia ini kemudian diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada nabi kita, nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun juga terjadinya di bulan Ramadan. Ya, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Awal permulaan. Ya, setelah itu kemudian secara berangsur-angsur, secara bertahap Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini secara bertahap. Ya, gitu. Sengaja karena memang untuk lebih mudah, untuk lebih bisa dipahami, karena Al-Quran itu turun karena tidak sekaligus satu surat saja beberapa kali turun. Ya, tergantung daripada asbabnya. Ada asbabun nuzulnya, ada juga yang memang tanpa asbabun nuzul. Ya, artinya tanpa sebab turun. Ada peristiwa dengan turun ayat. Ada peristiwa turun ayat. Ya, supaya menjadi jawaban dari berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi saat itu. Jadi ini sejarah tentang turunnya Al-Quran. Tentu awal-awal Al-Quran tidak seperti yang kita lihat sekarang ini, mushaf. Ya, dalam bentuk mushaf, apalagi misalkan dalam bentuk Quran digital di handphone. Dulu tulisnya secara manual. Ya, ada yang di telapak kurma, ada yang di tulang-tulang unta. Ya, yang kemudian alhamdulillah muncul kemudian gagasan brilian dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang adanya kekhawatiran akan punahnya Al-Quran, maka kemudian diinisiasi untuk dikumpulkan, ditulis, disatukan, kemudian menjadilah terkenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Ya, gitu. Kenapa? Karena memang program itu 100%-nya terlaksana pada masanya atau zamannya atau kekhalifahannya Utsman bin Affan. Walaupun gagasan itu semenjak zamannya Abu Bakar sendiri sudah muncul. Ya, tentu zaman Rasulullah sendiri sudah ada. Ya kan, makanya Rasul setiap kali turun wahyu memanggil katibal wahyu, ya, memanggil para penulis wahyu. Jadi supaya ditulis dan ditulis. Selain tentunya dihafal oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena para sahabat Nabi ini banyak juga yang ikut terus berperang, membela dan memperjuangkan agama Islam, banyak yang berguguran di medan perang. Nah, kalau kemudian ini tim batin dan tidak bahasa sekarang ini, dulu itu dipikirkan habis para penghafal Quran, nanti siapa yang akan mengajarkan Al-Quran? Maka alhamdulillah, ya, di kita ini dengan adanya mushaf itu sangat terbantu sekali. Ya, walaupun para pengajarnya tidak hafal Quran, tapi karena mushafnya ada, maka kita bisa mengajarkannya, ya, secara apa tidak ada upaya pemalsuan. Oh, banyak. Jangankan sekarang ini, zamannya Nabi Muhammad dulu masih ada saja upaya pemalsuan Al-Quran itu sudah terjadi. Maka bisa di abad kita sekarang ini pun ya terus, tapi karena sulit, di mana-mana banyak menghafal Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran yang asli-asli itu bertebaran di mana-mana, dicetak oleh negara-negara, ya. Jangan oleh negara yang mayoritas penduduk Muslim misalkan itu, yang minoritas pun mereka punya lembaga. Nah, kita di Indonesia banyak
ada lembaga yang didirikan oleh pemerintah namanya Lembaga Pentashdid Al-Quran. Itu di bawah Kementerian Agama, lembaga itu bertanggung jawab kepada menteri. Ya, itu apa tugasnya? Setiap kali ada Quran yang ingin dicetak oleh masyarakat dan ingin diedarkan, itu harus melalui pintu itu. Supaya apa? Supaya dicek. Maka jangankan satu ayat yang hilang, apalagi satu surat, satu huruf, bahkan satu syakal saja itu bisa terdeteksi. Kalau itu salah. Apalagi kalau ada unsur sengaja pemalsuan. Insya Allah, ya, karena para fantasi Al-Quran itu petugasnya di sana adalah rata-rata mereka para hafiz. Termasuk ada alhamdulillah salah satu teman saya satu angkatan dulu, ya namanya Arif Sigro Malisi. Ya, namanya Arif Sigro Malisi. Dia dulu di Lirboyo waktu di Indonesia sebelum berkarir. Ya, dan beliau bertugas di sana. Ya, salah satu anggota majelis daripada fantasi Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu mau edar, masuk dulu ke situ, kemudian dicek ya satu persatu, ya sakalnya disebut perlembar, per ayat dibaca dulu. Ketika sudah lolos, baru ditandatangani bahwa ini memiliki izin edar. Maka boleh dicetak banyak sekian eksemplar misalkan, kemudian ya bisa juga dibagikan misalkan kalau untuk sosial secara cuma-cuma, seperti alhamdulillah ya Kementerian Agama sendiri mencetak, kemudian pemerintah Provinsi Banten terutama ada Musab Bantani itu, nah itu kan luar biasa dan dibagikan secara apa adanya. Petunjuk. Ya, baik ini petunjuk untuk umat manusia secara umum, khususnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang tadi dibaca oleh kita ternyata luar biasa di Al-Quran. Ya, potensi kori-kori ini luar biasa, tinggal digali saja ya. Suaranya kencang melengking. Nah, ini luar biasa ini ya. Ada suara emas ternyata ya. Ada disimpan. Iya, ada disimpan ya. Begitu memang. Ya, belum ini yang lain-lain ya. Ini baru yang baru dikeluarkan satu, ini luar biasa. Ya. Jadi dibacakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang secara khususnya adalah di awal surah Al-Baqarahnya. Tadi juga sama surah Al-Baqarah. Ini di awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sih yang dimaksud dengan hudan? Apa sih yang dimaksud dengan petunjuk? Bapak Ibu, kita ini kalau kita umpamakan dalam kehidupan dunia ini dengan kita berjalan di malam hari, kemudian gelap gulita, tidak ada cahaya, ya seperti itulah kalau kita ini hidup tidak punya petunjuk, ya hudan, yang kemudian kesananya hidayah, ya gitu. Nah ini bisa dibayangkan kalau kemudian kita berjalan di malam hari dalam keadaan gelap gulita, kita tidak ada lampu, tidak ada cahaya yang menerangi kita. Sementara ya dalam posisi seperti itu kita tidak tahu kondisi jalan ini apakah ini aman atau tidak, apakah ini ada duri atau tidak, apakah ini ada jurang atau tidak. Kalau kemudian kita paksakan terus berjalan dalam kegelapan itu, sementara kita juga tidak bisa berhenti, ya tetap kita harus berjalan. Sekalipun sangat hati-hati misalkan ya, tanpa adanya cahaya tadi, kemungkinan besar untuk terjerumus lebih besar. Ya, artinya sangat-sangat prosentasenya sangat besar untuk kita terjerumus ataupun tertusuk duri dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ibaratnya kalau bahasa Jermannya tatar kotor. Apa tatar kotor itu? Iya, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, makanan mana yang halal, mana yang haram, perilaku perbuatan mana yang baik, mana yang tidak baik. Alhamdulillah rasa-rasanya, makanya kata Rasulullah, saya tinggalkan ya untuk kalian adalah dua, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Dimana dengan dua petunjuk itu kata Rasul, saya tinggalkan begitu terang benderang, malamnya seperti siang. Ya sesungguhnya dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi, kehidupan manusia ini di dunia sebenarnya selesai. Karena semua telah disampaikan oleh Rasulullah. Baik kaitannya dengan dia mencari keselamatan di dunia
dan juga tentang bagaimana dia keselamatan di akhirat nanti sudah Rasulullah sampaikan semuanya. Ya, makanya ada kalau kita sambungkan itu adal amanah. Ya kan? Beliau telah menyampaikan amanah. Ya. Kemudian juga wabalagha risalah. Beliau telah menyampaikan risalah. Maka tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Rasulullah. Semuanya sudah disampaikan. Apa yang diwahyukan kepada beliau, beliau sudah sampaikan kepada umat. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an khususnya dan juga sunnah Rasulullah itu semuanya terang benderang. Ya, itu semuanya adalah merupakan cahaya kehidupan bagi kita ini. Sehingga dengan kacamata Al-Qur'an, dengan kacamata Rasulullah, dengan kacamata hadis, kita bisa melihat sebenarnya dalam kehidupan dunia ini mana yang jurang, mana yang bukan jurang, mana yang halal, mana yang tidak halal. Terang benderang. Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk, sebagai cahaya dari kehidupan kita. Ya, kalau kemudian kita mengikutinya, maka insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya, seperti kita umpamakan seperti orang yang berjalan di lampu kita tadi, dia sudah punya obor nih, sudah punya cahaya. Maka insya Allah relatif ya akan bisa melihat. Ini ada dari sini yang ini. Oh, di sini ada sambungan. Kelihatan. Dan itu kita bisa melihatnya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an semuanya jelas, tidak ada yang melakukan sebagai petunjuk cahaya ya bagi umat manusia pada umumnya dan juga petunjuk cahaya bagi kita khususnya orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Ya, pengen kan jadi orang yang bertakwa. Kemarin sudah kita jelaskan dalam acara Bukber, ya, bahwa luar biasa takwa itu adalah merupakan posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya. Ya. Jadi ibarat cahaya tadi kita berjalan, ada cahaya pun saja, misalkan kita jalan terang nih, tahu itu jurang, tahu itu duri, potensi untuk celaka masih ada. Apalagi kalau kita tidak punya cahaya, ya tidak punya petunjuk, wah itu akan sangat kerepotan sekali. Punya cahaya itu kadang-kadang masih ada masalahnya, kita kadang double, bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asain. Setelah ada cahaya diikuti, bukan kemudian ada cahaya ditaruh di belakang, ya dicuekin, di masa bodohkan, diabaikan, ya tidak diamalkan, tidak diikuti, maka Al-Qur'an akan menjerumuskan kita dalam neraka. Ya, tapi kalau kemudian Al-Qur'an ini dijadikan oleh kita sebagai di depan kita, sebagai petunjuk kita, kemudian kita ikuti, ya di depan kita, maka insya Allah ketika kita mengikuti Al-Qur'an, itulah petunjuk keselamatan bagi kita, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ini adalah fungsi daripada Al-Qur'an. Ya, maka mari ya betul-betul kita gali, kita pelajari, kita pahami, dan kemudian kita amalkan. Ya, karena Al-Qur'an ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Maka jadikan Al-Qur'an itu betul-betul petunjuk. Ya, jangan sampai Al-Qur'an kita masa bodohkan. Ya, jangan sampai Al-Qur'an ini kita cuekin, gitu ya. Tidak kita pedulikan. Padahal masya Allah Al-Qur'an ini adalah penuntun keselamatan bagi kita, baik sekali lagi dalam kehidupan dunia kita, ya, dan juga terutama kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Dan kami turunkan, ya, wa nunazzilu minal Qur'an, ya, dan kami turunkan di antara Al-Qur'an itu ma huwa syifaa. Ada yang bisa menjadi obat. Sifat itu penyembuh. Ya, penyembuh. Jadi Al-Qur'an itu sebagai obat. Ya, bisa untuk penyembuh jiwa kita, juga bisa penyembuh raga kita. Ya. Oh, itu mungkin untuk ini saja. Oke, penyembuh hati, penyembuh jiwa, misalnya karena memberikan ketenangan. Tapi di situ juga ada obat kalau kemudian jiwa kita tenang. Ya kan? Pikiran kita tenang, bukankah kemudian badan kita juga enak? Ya, bukankah juga penyakit itu timbul karena keresahan jiwa? Kalau kemudian jiwa kita tidak tenang, banyak pikiran dan sebagainya macam-macam, akhirnya kan juga timbul banyak penyakit yang macam-macam.
Maka jadikan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat bagi kita. Ya, secara fisik memang juga ada. Ya, makanya Rasulullah dalam beberapa riwayat ketika ada orang yang terkena sakit dibacakan Fatihah sembuh. Ya, dan itu juga akhirnya diamalkan oleh orang-orang kita terdahulu, oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Ya kan, dulu mah, wah lah kalau lah aku, ada pembelian kita kan Ustaz dunia. Ustaz, kotok cipong-cipong ya. Anu je, apa kecil pula yang lahiran jadi mana? Tutup gitu. Oh yang udah banyak. Baca Fatihah doang. Bawa. Karena sekarang mau dokter ya di anu mani, ajakan obat mani, colok mani. Orang betul pembukaan siji sekali ya kan. Orang buka-buka baik. Iya kan? Dulu mah nggak pakai begitu-begitu. Ya. Paling beberapa menit alhamdulillah. Langsung brojol enak, ya kan? Jadi seperti itu. Ini harus kita yakini dan ini kita harus pakai hal seperti ini. Ya, jangan sampai kemudian menafikan wah apa sih puasa. Kadang-kadang orang pada lari modern kemudian mengabaikan padahal kan prinsipnya apa? Ya kan? Al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita menjaga tradisi yang memang masih berlaku dan itu adalah membawa kemaslahatan, boleh mengambil yang baru tapi jangan mengabaikan yang lama. Kalau kemudian itu masih berlaku dan Al-Quran sholihun itu di zaman memakan dan Al-Quran itu tetap akan berlaku bagi setiap zaman dan juga setiap tempat dimanapun kapanpun Al-Quran ini akan berlaku ila yaumil qiyamah. Nah, maka termasuk fungsi dan manfaat daripada Al-Quran maupun sifat merupakan sebagai obat itu akan tetap berlaku. Orang yang sering baca Quran dan juga baca Quran tuanya nggak bakalan pikun. Apa itu? Itu adalah obat dari Al-Quran. Tapi lamun jarang baca Quran, mereka 60 bila pikun bah, iya kan? Apa pikun itu? Apa pikun itu? Penyakit tua. Penyakit tua pikun itu. Tapi insya Allah kalau orang yang gemar membaca Al-Quran, ingatannya masih normal, ya, gitu. Tidak ada istilah namanya pikun. Itu kenapa? Karena dia sering membaca Al-Quran. Seperti bapak-bapak di sini, alhamdulillah tidak ada yang pikun. Alhamdulillah karena semuanya rajin baca Al-Quran. Ini luar biasa. Teruskan, ya teruskan. Ya, yang penting istiqomahnya. Ya banyak sedikitnya itu tidak penting. Yang terpenting adalah keistiqomahannya. Ya mau itu sehari 1 lembar, sehari 1 juz. Nah kalau Ramadan ini ya bayarnya. Ya kalau bisa Ramadan ini mah kita bisa khatam 30 juz. Tidak hanya juz 3, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ya, selain sebagai obat, juga Al-Quran ini adalah sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa kasih sayang Allah. Betapa banyak kasih sayang Allah yang Allah berikan bersama Al-Quran ini. Bahkan dengan membacanya saja kita akan diberikan pahala yang begitu besar. Tadi saya bacakan dalam mukadimah man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf ya dari Al-Quran, falahu bihi hasan, maka dengan bacaan huruf 1 huruf itu dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kalau yang kita baca 30 juz, ya kan? Berapa juta huruf kira-kira begitu kan? Ya, dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Betapa banyaknya, luar biasa. Ya, ini apa? Ini adalah sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering berdoa, ya kan, yang kemudian sering disolawatkan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna
jadikan Al-Quran itu ya Allah bagi kami sebagai imam, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Jadi luar biasa ya, Al-Quran ini membawa rahmat kasih sayang Allah kepada kita ya. Dengan Al-Quran kemudian kita bisa menapaki jalan kebenaran, menapaki jalan keselamatan. Kalau diumpamakan kita berjalan di malam hari yang gelap gulita, Al-Quran ini adalah sebagai kasih sayang Allah, merupakan cahaya. Dengan Al-Quran ini kita bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Tadi itu ayatnya dibacakan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu, sekaligus juga sebagai pembeda. Al-Furqan itu artinya pembeda bainal haqqi wal batil, antara yang benar dan yang tidak benar, yang batil. Di antara kebenaran dan kebatilan itu Al-Quran. Maka dalam Al-Quran selalu diterangkan dua sisi. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, ini yang dianjurkan, ini yang dilarang, ini yang dilarang. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan turunnya Al-Quran. Itu adalah merupakan wujud kasih sayang Allah. Makanya dilipat gandakan pahala orang yang baca Al-Quran. Bahkan kemuliaan itu adalah karena Al-Quran. Bulan Ramadan dimuliakan sebegitu rupa oleh Allah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, dan diturunkan kepada beliau Al-Quran. Ya, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan terbawa mulia. Makanya kalau dulu mushaf itu namanya pasti tulisannya itu digilitnya itu Al-Quranul Karim. Artinya apa artinya itu? Al-Quran yang mulia. Memang membawa kemuliaan Al-Quran. Walaupun sekarang banyak ya tulisannya, ya ada Quran inilah, Quran itulah, Quran hafalan. Kalau dulu itu cetakan pasti depannya itu cuma tulisan itu Al-Quranul Karim, atau kalau enggak Al-Quranul Azim, gitu ya. Jadi Quran yang mulia, Quran yang agung. Kali itu dulu majelisnya itu cetakan juga macam-macam. Kalau sekarang macam-macam nama mushaf ya. Kalau dulu itu konsisten, tulisannya paling di depan itu Al-Quranul Karim, kalau enggak Al-Quranul Azim. Maka betul-betul sangat dihormati, sangat dimuliakan. Ketika jatuh diambil kemudian dicium ya, karena memang Al-Quran itu mulia. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah ya, firman-Nya Allah yang maha mulia. Maka memang dimuliakan. Orang yang bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah juga akan terbawa mulia. Yang terakhir, setelah jeda-jeda ibu ya, jam 9:04 ya, kita mulai. Yang terakhir, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan membawa syafaat. Apa itu syafaat? Itu pertolongan. Ya, asyamu wal Qur'anu yasma'an yaumil qiyamah. Ya, puasa dan Al-Quran itu adalah sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Jadi masya Allah, Al-Quran ini kita dengan Al-Quran banyak sekali mendapatkan keuntungan ya. Makanya sangat rugi orang yang mengabaikan Al-Quran. Celaka orang yang menyia-nyiakan Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran ini masya Allah ya, jalan yang Allah berikan bagi kita untuk meraih keselamatan dunia akhirat. Awas jangan sampai kita mushaf aja nggak punya di rumah, dikelewatan. Segala-gala ketuku Al-Quran orang ketuku dulu. Ada semua Al-Qurannya ada ya. Dapat beli apa gratisan? Membawakan gratisan baik Al-Quran. Sekolah bimbingan Al-Quran gratisan, komen. Ini Al-Quran yang lain. Apa yang sih kan aku pakai model? Iya kan? Itu masih cilik barang gini ya. Pengen si gede mah tuh dia kan pakai. Jadi artinya kalau tapi insya Allah lah rata-rata punya. Cuman masalah dibaca atau enggak itu lain lagi masalah ya. Gitu. Tapi harusnya kita punya dan kita baca. Ya, jangan sampai Al-Quran ini kita abaikan, kita sia-sia. Al-Quran akan memberikan syafaat. Bahkan syafaat dengan Al-Quran ini tidak hanya Al-Quran nanti akan menolong kita. Dengan Al-Quran kita pun bisa menolong orang lain. Ya, Al-Quran syafi'an menolong kita kalau kita ini butuh pertolongan.
Selain kita ditolong oleh Al-Quran, dengan Al-Quran kita bisa menolong orang lain dengan wasilah syafaatnya Al-Quran. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, man qara Al-Qur'ana wa hafizahu, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia menghafalnya, ya, maka Allah akan memberikan kepadanya syafaat dan Allah akan izinkan kepadanya untuk memberikan pertolongan kepada 10 orang keluarganya. Yang harusnya 10 orang keluarganya itu wajib hukumnya orang itu masuk neraka. Karena apa? Karena dosanya, karena ini dan sebagainya. Tapi karena ada di keluarganya yang hafal Quran, dengan wasilah syafaatnya Al-Quran ini dibebaskan oleh Allah, diangkat dari neraka. Coba luar biasanya Al-Quran. Ini amat sangat luar biasa. Makanya rugi sekali orang yang menyia-nyiakan Al-Quran. Al-Quran ini banyak manfaatnya, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Ya, manfaat di dunia tadi sebagai hudan dan petunjuk, kemudian juga sebagai syifa, sebagai obat. Manfaat di akhiratnya insya Allah menjadi rahmat dan juga menjadi syafaat bagi kita. Oleh karena itu, melalui peringatan malam nuzulul Quran ini, mari kuatkan komitmen kita, kesungguhan kita, ya, dalam mempelajari, membaca, memahami dan juga mengamalkan Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, sahabat harian kita, yang setiap hari selalu kita pegang, yang setiap hari kita selalu baca, ya, 1 ayat 2 ayat kita renungi, kita pelajari, insya Allah nanti kita akan dapatkan balasannya, yakin. Ya, di dunianya juga bisa kita merasakan manfaatnya. Lebih-lebih nanti ketika kita kembali kepada Allah, dikubur saja nanti akan menemani kita. Ya, Al-Quran ini akan munisah. Ya, apa munisah itu? Akan menjadi teman yang setia menemani kita. Kan ada 3 orang meninggal itu yang ikut, ya kan? Yatba'ul mayyit itu salah satu, ya. Yatba'ul mayyit salah satu. Ada 3 yang mengikuti seorang yang mati ketika dia mau dikubur. Ya, fayarju isnan wa yabqa wahid. 2 kembali, yang 1 ikut dengan dia. Apa itu yang kembali? Yang kembali itu adalah ahlu wa malu, keluarga dan hartanya kembali lagi. Wa yabqa malu, dan yang akan bersama dengan dia hanyalah amalan perbuatan, termasuk amal perbuatan membaca Al-Quran, termasuk amal perbuatan menghafal Al-Quran, termasuk amal perbuatan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu yang akan setia menemani, melindungi kita nanti dalam fase-fase kehidupan berikutnya, yang setelah alam dunia ini kita akan mengalami yang namanya alam barzakh ataupun alam kubur, perantara antara dunia dengan akhirat. Kita dimampirkan di alam barzakh ataupun di alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk betul bersahabat dengan Al-Quran. Melalui peringatan nuzul Quran ini kemudian kita diberikan kesemangatan dan komitmen kembali untuk bertadarus Al-Quran. Maka silakan mumpung Ramadan ini, mau ba'da zuhur, mau ba'da asar, yang mau ba'da tarawih, ayo, mau secara sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah. Ya, alhamdulillah kemarin ada yang cerita, ya, dia buat grup di Ramadan ini khusus, dia target di grup itu panas-panasan. Ya, mungkin juga memang ada ini, tapi nggak apa-apa, dalam rangka memacu, ya kan, memberikan semangat dan giat dalam berlomba-lomba beramal soleh, tidak jadi masalah. Jadi bercerita bahwa di grup itu akhirnya saya alhamdulillah sudah dapat 15.000. Yang lain panas, secara alhamdulillah saya sudah dapat 20.000. Tentu modalnya adalah 7 bulan. Jangan udah 20 juz, 2 juz. Itu sudah bohong, sudah dosa. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi modalnya itu adalah kejujuran untuk saling memotivasi. Akhirnya dia cerita, alhamdulillah, ya sudah sejak 10 hari, ya sudah sejak 10 hari pertama Ramadan sudah ada yang khatam. Ada juga yang memang baru 15 hari kemarin baru khatam, ya. Nah, ada juga yang memang belum juga. Ya, tergantung daripada memang keterpacuannya. Ya, kalau kemudian dia terpacu semangat, buat temannya sudah dapat sekali saja, gitu ya. Jadi bagus. Jadi itu jalur komunikasi untuk saling menyemangati. Gitu kalau buat grup itu yang baik-baik. Akhir di kegiatan Ramadan ini saya secara pribadi mohon keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Pasti
bukan mungkin ya, pasti ada kekhilafan, kesalahan, ya, ketersinggungan dan sebagainya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu melapangkan dada untuk bisa memberikan maaf kepada saya. Demikian, tidak ada pertanyaannya ini ya. Tidak ada yang macet pula saya. Baik, kalau begitu kita akhiri dengan doa saja. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini walaupun singkat, tapi kita bersama-sama niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa yaqulu azidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allah wa jalla man hada zaman wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma. Wa la tajal